天使だこれ。かわいい。せっかくの出会いです。一緒に冒険しませんか？はい。Halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otaku Room. Dan selamat bergabung di segmen Otaku Room untuk bagian rekomendasi anime ya. Setelah dicoba-coba berkali-kali, akhirnya KJ udah nemuin pakem yang bagus untuk updatean Silver KJ Otaku Room ini. Dimana KJ itu dari kemarin nih mencoba sesuatu untuk menyampaikan segmen ini. Soalnya KJ bikin kan waktu kemarin itu tentang Papa Kiki, ya kan, Papa no Yuko Towo Kiki Nasai. Itu ada 2 segmen, yang satunya rekomendasi anime, satunya lagi itu bedah anime. Cuman di bedah anime ini kemarin itu pembawaannya jadi agak sedikit ngedrop. Bukan berarti salah, sebenarnya itu kan harusnya banyak banget editan di situ. Tapi sayangnya YouTube berkata lain, editan KJ kena copyright. Sayangnya di situ. So itu kita kesampingkan dulu dan KJ akan coba lagi di bahasan yang sekarang. Kenapa KJ ngomong ini di awal? Soalnya KJ pengen ngajakin Sobat KJ itu yang seneng banget nonton anime ini, ada rekomendasi lah. Anime tuh kan banyak, nggak cuma Naruto doang, terus nggak cuma One Piece gitu ya, terus nggak cuma Doraemon aja, tapi anime tuh banyak macamnya. Dan juga anime itu bukan berarti harus ditonton anak kecil. Kebayang kan kalau misalnya animenya itu makan orang, ya kan, kayak apa sih judulnya, Bloodsi ya? Bloodsi itu juga bukan anime sembarangan. Jadi KJ pengen Otaku Room rekomendasi anime ini atau bedah anime ini nantinya itu bisa kasih rekomendasi anime yang terbaik lah buat Sobat KJ, para pecinta anime gitu ya, anime lovers lah dimanapun kalian nonton gitu ya. Mau di Muse Indonesia yang legal QQ, kok QQ sih? Kiki kali ya, Ikiyi ya? Ikiyi, sorry kok QQ? Itu kayak main ini aja kan. Nah untuk sekarang KJ pengen nyampein sebuah anime yang keren banget menurut KJ ya. Ini juga sebuah anime dimana orang itu bisa mengenyampingkan dunia kerjanya atau dunia realnya, yaitu Netju no Susume. Ini anime apa bang? Nah, anime ini berceritakan tentang seseorang, nanti dulu ya, tentang seseorang ya. Pokoknya orang ini suram dan akhirnya dia berpindah dunia. Isekai kah? Bukan isekai. Semi isekai? Ya. Jadi sebelum masuk ke sana, KJ pengen menggiring kalian, yaitu di mana apakah Sobat KJ ini adalah seorang pemain game yang akut? Kalau memang akut, ini anime cocok buat kalian. Terus, apakah Sobat KJ adalah seseorang yang punya masalah di dunia nyata gitu? Seperti terhimpit pekerjaan sehari-hari sampai pusing gitu kan? Atau terhimpit masalah beban kehidupan kayak apa ya, masalah jodoh mungkin gitu kan, sampai usia tua belum dapat jodoh. Aing tuh. Ya kan, bisa juga kejadian-kejadian lain yang membuat kalian tuh ingin menyendiri. Nah anime ini tuh cocok buat kalian jadi apa ya, bahan untuk pencerahan bahwa dunia itu tuh sebenarnya tidak sesempit itu. Dan kita akan kembali ke si topik utamanya, di mana di sini tuh ada seorang karakter wanita bernama Morioka Moriko, atau dipanggil sama teman kerjanya itu adalah Mori-Mori-chan. Jadi Mori-Mori-chan ini setelah dia, mungkin kalau KJ lihat ya, selama 10 episode di anime ini tuh dia punya masalah sama pekerjaannya. Jadi mungkin perusahaannya juga udah menganggap kinerjanya ini turun nih. Kinerjanya turun dan dia berakhir jadi kena PHK. Setelah kena PHK, si Moriko ini akhirnya kan dia udah bebas nih dari pekerjaannya. Dan dia mulai menemukan, mungkin gue lebih bebas gitu ya, apa namanya, si Moriko ini merasa lebih bebas di luar. Jadi dia nggak langsung mengambil kesibukan lain atau bekerja di tempat lain, melainkan si Morioka ini mulai buka komputernya. Dan ada sebuah game, Nastardi kalau nggak salah atau apa ya, nanti kalian lihat lah. Ini game jadul yang dia mainin. Kalau misalnya kita tuh apa ya, kalau misalnya KJ mainin tuh kayak kita main Seal Online atau Luna Online lah, game-game zaman 2003, 2002 mungkin ya. Dia mainin itu.
Nah, setelah si Morioka ini buka, ternyata gamenya itu sudah tutup layanan. Kemudian dia mengenang di sana tuh pernah ketemu seorang player yang berkesan buat dia gitu. Akhirnya karena dia sedikit terbawa suasana, apa ya istilahnya, terharu dengan kenangan dia di masa lalu gitu. Mendoronglah si Morioka ini untuk cari game sejenis, yaitu dia akhirnya nemuin game berjudul Fruit the Mare, dimana game ini tuh adalah game bergenre MMORPG. Seperti yang KJ bilang, game ini ada kesamaan dengan Shield Online. Kenapa bilangnya Shield Online? KJ mainnya Shield Online soalnya. Ya kan, kalau misalnya buka channel ini, bang, bahasan animenya kemana? Anime KJ kok cuma sedikit, tapi ada game yang nggak jelas. Nah, game nggak jelas itu Shield Online ya. Buat sobat KJ yang anime lovers doang nggak ikutin gamenya, kalau mau nonton itu game seperti apa, nonton aja. Kalau mau main, silahkan main. Kalau nggak, mending jangan sekalian ya. Soalnya kalau udah kejebak, usia 30 juga masih main. Oke. Lanjut lagi. Jadi si Morioka Moriko ini atau Mori-Mori-chan ini dia mulai kecanduan sama si game ini. Soalnya di game ini tuh dia ketemu banyak orang dan dia bisa bersosialisasi di dunia yang mungkin menurut dia tuh cocok gitu. Soalnya kalau di kantornya itu yang KJ lihat, dia aja sampai kerja itu lebih dari 8 jam kerja normal. Untuk seorang wanita itu mungkin pressure-nya tinggi banget gitu kan. 8 malam belum pulang. Malah KJ pernah lihat ada satu adegan di mana dia ini nelpon salah satu temennya itu sampai jam 11 malam belum beres. Akhirnya ya kan mungkin dia jenuh, stres gitu kan. Tapi beda, di dalam game ini si Mori-Mori-chan ini menemukan jati dirinya lah. Dan dia mulai membuat sebuah karakter. Di sini dikasih namanya Hayashi. Padahal Hayashi ini cocok sekali untuk nama seorang karakter laki-laki. Bahasa kasarnya apa sih? Karakter kalau cowok jadi cewek, cewek jadi cowok. Kode. Lucunya anime ini mempertemukan jodohnya si Moriko itu dengan karakter di dalam game juga. Di mana di sini ada laki-laki yang pakai karakter cewek. Namanya itu si Sakurai Yuta nih, yang ini nih. Kelihatannya kan kayak laki-laki kerja normal, tapi karakternya yang pakai rambut pingin di belakang itu si Lily itu. Bagusnya kayak gitu. Mereka akhirnya ketemu, dan lucunya satu game ini menceritakan panjang lebar di sepanjang jalannya anime ini, di mana ternyata si Sakurai sama si Morioka ini pernah ketemu di game sebelumnya. Jadi untuk ceritanya KJ nggak bakalan lebih lanjut menceritakan, takutnya nanti kalian nggak penasaran buat nonton. Cuman gimana ya, rasanya ketemu pemain yang udah pernah ketemu di game lain, tapi nggak pernah nyebutin nama karena namanya berbeda. Mereka namanya berbeda. Sedangkan di game yang sebelumnya ini si Morioka ini pakai karakter bener-bener sesuai gendernya, yang Sakurainya ini sesuai gendernya juga gitu. Begitu masuk ke Fruit the Mare, gendernya di cross. Si Sakurai pakai cara karakter cewek, si Morioka pakai karakter cowok, dan mereka ketemu di sini. Oke, kurang lebih sih begitu. Jadi buat sobat KJ yang mau nonton, kalian tinggal cari aja di streamingan anime atau streaming anime yang menurut kalian oke lah ya. Soalnya KJ nggak bisa nyebutin apa aja, nanti takutnya KJ yang kena. Soalnya yang pasti KJ kasih itu ilegal semua. Anime ini tuh muncul di Oktober sama Desember 2017, artinya anime musim gugur tahun 2017. Dengan kurang lebih 23 menit per episodenya, dan total itu ada 10 episode plus 1 special episode. Jadi total ada 11 macam episode, di mana di sini menceritakan perjalanannya si Morioka Moriko memperbaiki kehidupan di dunia nyatanya melalui dunia game. Oke. Mungkin untuk pembahasan Netoju no Susume ini KJ sedikit aja, KJ nggak mau nyinggung lebih banyak. Soalnya kalau kebanyakan berarti kan sama aja kalian nonton ini lebih detail gitu ya. Sama aja apa bedanya KJ sama si Pas Eiga yang udah KJ gembrong-gembrongin. Nah, ini bahasanya apa ya, gembrong-gembrong ya. Maksudnya KJ udah anti Pas Eiga, nggak taunya malah KJ ceritain semua jadi lebih detail. Kan nggak enak. Mendingan sobat KJ kalian lihat di bawah kolom deskripsi itu ada kolom komentar. Silahkan kalian berkomentar mengenai anime ini.
Terus kalau misalnya butuh yang lebih detail, kalian bisa cek di kolom deskripsi di atasnya, itu ada Discord-nya KJ. Kalian bisa ke sana, terus tinggal pilih role-nya. Buat yang asing sama Discord bisa langsung tanya KJ aja lah. Di sini itu isinya apa aja. Jadi di Discord ini kalian bisa cerita-cerita tentang anime ataupun tentang dunia Jepangan langsung sama KJ di sana. Pokoknya pasti kecampur sih, soalnya di sana tuh banyak banget yang judulnya aneh-aneh. Beware ya, hati-hati. Karena Discord KJ memang khusus untuk para pecinta Jepangan. Oke, di terakhir ini KJ mau ngingetin lagi. Tadi kan udah dibilangin animenya itu ada 10 episode dan 1 spesial. Spesial sama OVA kayaknya beda deh. Ini lebih ke spesial episodenya itu kita udah ini sih, udah jauh banget. Udah jauh. Soalnya si Morioka-nya sama si Sakuranya ini udah jadian gitu. Jadi spoiler dong, nggak apa-apa lah. Maksudnya udah jadian, ada cerita sedikit di sana. Intinya sih buat melengkapi jalur cerita keseluruhan dari si Netoju no Susume ini. Yang jadi masalah, Netoju no Susume ini kan penggemarnya juga lumayan banyak. Pada tahun 2017 itu meledak. Akankah si Netoju ini ada season 2-nya atau enggak? Kita bakal tunggu aja, soalnya untuk manganya juga katanya masih digarap lagi. Katanya ya, cuman kasih belum tahu nih. Bisa aja ini fanmade-nya atau yang fans base camp-nya itu pasti tinggi gitu. Apalagi kalau lihat udah karakter kayak gini gitu kan, dunianya tuh isekai terus nyantai gitu kan. Pasti banyak yang cari anime-anime santai seperti ini. Oke, terus di sini juga Kaja pengen kasih lihat temanya game. Genrenya komedi sama romance. Soalnya udah pasti tokoh utamanya nih yang mencari jodoh. Umur 30 cewek belum kawin, sedih juga kali ya. Oke, terus untuk openingnya judulnya itu Saturday Night Question. Itu by Megumi Nakajima. Dan endingnya ini Hikari Hikari by Yuka Aisaka. Nah, menurut KJ ya. Sama editor nih, Mamang. Ente seneng ya sama opening sama endingnya ya? Mantap. Kenapa Bang? Hah? Bagus ya? Bagus aja suaranya. Kok bagus? Suaranya Bagus enak. suaranya atau apa? Suaranya enakin. Tapi si Saturday Night Question ini sama yang Hikari Hikari ini loh, apa namanya, cocok loh sama animenya loh. Belum Bener loh. nonton. Nonton, Nanti coba nanti. Soalnya yang satu ini menceritakan tentang malam di hari Sabtu. Sama Hikari itu apa ya? Cahaya ya berarti ya. Cahaya dalam kegelapan lah, intinya seperti itu. Menceritakan sosok kebohongan seseorang tuh belum tentu itu yang terburuk buat orang-orang tertentu gitu ya. Tapi ada juga kebohongan itu justru yang bikin seseorang tuh bertemu. Nah, ini diceritakan di lagu-lagu ini. Oke, mungkin gitu aja buat sobat KJ yang ada pertanyaan seputar anime ini. KJ udah bilang tadi, silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar. KJ akhiri Silver KJ Otaku Room kali ini. Jangan lupa untuk like serta share ke teman-teman pecinta anime yang kalian kenal. Terus jangan lupa untuk subscribe, kita ngejar 5.000 subscriber di tahun ini. Kalau bisa sih lebih lah ya kan. Soalnya KJ pengen banget bangun sebuah komunitas anime itu bukan sekedar pecinta anime biasa. Yang rata-rata kalau di Indonesia semua yang nonton anime pasti disebutnya wibu. Dan semua itu pasti kesannya jelek. Padahal sih sama aja ya, otaku sama wibu sebenarnya kalau ini hitungannya jelek juga. Otaku mah mencintai sesuatu dengan berlebihan, dan wibu itu menjepang-jepangkan sesuatu yang bukan Jepangan gitu. Jadi dua poin ini KJ pengen diluruskan lah. Semoga tidak menjadi sesuatu yang buruk juga, dan juga KJ bukan berarti tidak nasionalisme juga, enggak. Tapi tolonglah, orang itu mencintai hobi itu beda-beda caranya. Oke? Kalau begitu KJ pamit dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata KJ yang kurang berkenan. Akhir kata KJ mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver KJ Otaku Room berikutnya. Dadah semuanya. Thank you sudah mampir.